Selanjutnya, pilih kepala sekolah yang amanah, mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Kepala sekolah yang amanah dan profesional harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai, yaitu pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik. Selanjutnya, wujudkan guru yang dapat digugu dan ditiru. Guru sebagai fasilitator setidaknya harus memiliki ciri sikap seperti yang diidentifikasikan Rogers dalam Knowles 1984 sebagai berikut. 1. Tindakan berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinan. Kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, mau dan mampu menerima ide peserta didik, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik, dapat menerima balikan atau feedback, toleransi terhadap kesalahan yang dibuat peserta didik selama melakukan pembelajaran, dan menghargai peserta didik meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya. Next. Yang terakhir, melibatkan seluruh warga sekolah. Pelibatan seluruh warga sekolah dalam menyukseskan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui strategi umum dan strategi khusus. Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter secara utuh dan menyeluruh, setidaknya setiap sekolah mampu mengembangkan berbagai potensi peserta didik secara optimal, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan akhlak dan moral peserta didik. Baik, untuk bab 3, sebelumnya maaf kalau suaranya musik. Bab 3 tentang strategi pendidikan karakter. Memilih dan mengembangkan strategi yang jitu. Pendidikan karakter yang sukses membutuhkan perombakan total sistem manajemen yang dipimpin oleh kaum profesional bebas korupsi. Strateginya tidak boleh disamaratakan, melainkan sekolah harus dikelompokkan agar mendapat dukungan yang sesuai dengan kondisinya. Yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan hingga uji coba. Keberhasilannya sangat bergantung pada kekompakan antara guru yang kompeten, pendanaan yang jujur, dan keterlibatan aktif orang tua. Interpersonal dan di Rogers, 7 model penelitian tindakan, 8 model teknis emerging. Next, C. Merealisasikan kewenangan sekolah. Melalui otonomi dan manajemen berbasis sekolah atau MBS, sekolah diberikan kebebasan penuh untuk mengelola 4 hal penting demi suksesnya pendidikan karakter. Pertama, sekolah bebas menyusun kurikulum sendiri bersama komite. Kedua, sekolah boleh memilih model pengajaran yang paling cocok. Ketiga, sekolah wajib membuat rencana kerja atau RPS dan mengevaluasi dirinya secara jujur. Serta keempat, sekolah berwenang mengelola staf dan keuangan secara mandiri. Semua kewenangan ini bertujuan agar sekolah bisa merangkul masyarakat dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan moral siswa secara maksimal. D. Peran guru dalam pendidikan karakter. Guru merupakan kunci utama dan teladan dalam pendidikan karakter, sehingga guru harus memperbaiki diri sendiri sebelum mendidik siswa. Guru dituntut untuk mengenal karakteristik unik setiap murid dan mengajar dengan cara kreatif dan serta penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Sebagai fasilitator yang menginspirasi, guru harus mampu menjaga emosi dan membangkitkan semangat siswa melalui apresiasi yang tepat. Keberhasilan guru tidak hanya dilihat dari seberapa aktif siswa di kelas, tetapi juga dari perubahan nyata perilaku siswa menjadi lebih baik dalam lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Next. E. Kepala sekolah dalam mensukseskan pendidikan karakter. Kepala sekolah memegang peranan penting sebagai penggerak dan penyelaras seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan karakter melalui kepemimpinan yang tanggung dan akuntabel. 1. Perencanaan dan evaluasi sekolah. 2. Pengembangan kurikulum. 3. Pengembangan pembelajaran. 4. Pengelolaan ketatanegaraan. 5.
5. Pengelolaan sarana dan sumber belajar. 6. Pengelolaan keuangan. 7. Pelayanan peserta didik. 8. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan 9. Penciptaan iklim sekolah. F. Peran dan fungsi komunitas sekolah dalam pendidikan karakter. Komunitas sekolah berperan sebagai jembatan utama antara sekolah dan masyarakat karena pengetahuan sangat berpengaruh pada karakter siswa. Komunitas memiliki fungsi penting. Yang pertama, memberikan saran kebijakan. Kedua, mencari dukungan dana dan ide. Ketiga, mengawasi kejujuran sekolah. Serta keempat, menjadi penghubung dengan pemerintah. Agar pendidikan karakter sukses, pengurus komunitas harus memiliki integritas tinggi dan fokus bekerja demi kemajuan siswa, bukan untuk mencari keuntungan atau jabatan pribadi. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana peran pendidikan karakter di sekolah, mulai dari pengelolaan hingga pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, melalui manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola kurikulum sesuai dengan visi misinya. Dalam hal ini, sekolah dapat menggunakan kurikulum, silabus, dan RPP yang mengintegrasikan nilai karakter. Selain itu, perencanaan juga melibatkan manajemen seperti orang tua, komite sekolah, dan masyarakat, sehingga proses yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pendidikan karakter dirancang secara sistematis melalui rencana pengembangan sekolah atau RPS. Perencanaan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu jangka panjang selama 5 tahun dan menengah 1-3 tahun, dan program tahunan sebagai fleksibel operasional. Dengan adanya pembagian ini, program menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan dan sumber daya. Agar program yang dapat berjalan baik, diperlukan pengelolaan yang jelas. Hal ini mencakup pembagian tugas seperti peran kepala sekolah, guru BK, dan koordinator sebagai berikut. Selain melalui program formal, pendidikan karakter juga terbentuk melalui budaya sekolah yang dikenal sebagai kurikulum tersendiri. Hal ini terlihat dari lingkungan fisik dan interaksi sehari-hari di sekolah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai teladan, sehingga sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh langsung bagi siswa. Yang kelima, integrasi dan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, nilai karakter tidak diajarkan sebagai materi tambahan, melainkan integrasi ke dalam materi inti. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran di kelas terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan yang berfokus pada kesiapan siswa seperti doa, abjad kehadiran, dan pengantar. Yang kedua, kegiatan inti dengan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Dan yang ketiga adalah tahap penutup, yaitu refleksi, di mana siswa memahami dan mengaitkan nilai-nilai yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan dan evaluasi. Keberhasilan pelajaran tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tapi juga dari perkembangan sikap setiap siswa, seperti motivasi, semangat belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan. Yang terakhir ada mitigasi hambatan. Sekolah perlu mengantisipasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah memastikan efektif secara nyata dan tidak sekedar formalitas saja. Selain itu, sekolah juga memberikan layanan khusus bagi siswa yang memiliki potensi tinggi atau lebih, agar kemampuan dan karakter pemimpinan dapat berkembang secara optimal. Next.
Baik, yang selanjutnya ada bab 5. Yang pertama, A. Pembelajaran efektif dan berkarakter. Pembelajaran efektif dan berkarakter dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan dan persepsi sebanyak 5-10%. Yang kedua ada eksplorasi 25-30%. Yang ketiga ada konsolidasi pembelajaran 35-40%. Pembentukan kompetensi dan karakter 10%, dan yang terakhir adalah penilaian formatif sebanyak 10%. Dalam pembelajaran efektif dan berkarakter, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif karena mereka adalah pusat dari pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Agar peserta didik dapat belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Lalu yang kedua, yang B, pendekatan pembelajaran berkarakter. Pelaksanaan pembelajaran dalam pembentukan karakter peserta didik menggunakan pendekatan andragogik. Meskipun andragogik merupakan ilmu yang ditujukan pada pembelajaran orang dewasa, namun dalam praktiknya tidak semata-mata diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan yang melibatkan orang dewasa, melainkan dalam kegiatan pendidikan anak-anak pun sangat relevan untuk diterapkan, terutama dalam pendidikan berkarakter. Karena banyak prinsip andragogi yang layak diadaptasi dalam adaptasi pedagogik. Yang C, bisa ke sebelumnya. Yang C yaitu prosedur pembelajaran dan pembentukan karakter. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua kegiatan inti dan pembentukan karakter, serta yang ketiga ada penutup. Prosedur pembelajaran berbasis karakter merupakan keseluruhan proses usaha belajar dan pembentukan karakter peserta didik yang direncanakan. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran mencakup pembukaan yang mencakup pembinaan keakraban dan prioritas, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi, dan kegiatan penutup seperti tugas, refleksi, dan post-test. Next. Yang D, ada organisasi pembelajaran berkarakter. Sedikitnya ada 5 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan organisasi pembelajaran dalam implementasi pendidikan berkarakter di sekolah, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran berkarakter hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta kompetensi dasar pada umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam prosedur pembelajaran berkarakter sudah seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan dipahami oleh guru, fasilitator, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Yang kedua ada pengadaan dan pembinaan tenaga ahli. Hal ini berkaitan dengan deskripsi kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing tenaga kependidikan. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar setiap personal memiliki pemahaman dan kompetensi yang menunjang terlaksananya pendidikan berkarakter dalam mengembangkan dan membentuk pribadi peserta didik secara optimal. Lalu yang ketiga ada pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat. Para guru, fasilitator dituntut untuk mendayagunakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, serta menjalin kerjasama dengan unsur-unsur terkait yang dipandang dapat menunjang upaya pengembangan mutu dan kualitas pendidikan berkarakter. Yang keempat ada pengembangan dan penataan. Kebijakan yang jelas dan baik akan dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam implementasi pendidikan berkarakter. Lalu yang terakhir, yang kelima, keterbatasan pembelajaran. Pendidikan karakter memiliki beberapa keterbatasan, seperti yang pertama, pendidikan karakter menuntut penyadaran kritis terhadap peserta didik. Yang kedua, pendidikan karakter menuntut tenaga kependidikan yang terampil, kreatif, dan profesional. Yang ketiga, keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, pandangan yang salah terhadap peserta didik akan menghambat terlaksananya implementasi pendidikan karakter di sekolah. Next, sudah. Oke, selanjutnya bab 6, membangun karakter peserta didik. Jadi ada sebab pertama, A, membangun karakter peserta didik yang lambat atau slow learner.
Slow learning menunjuk pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akibat kelambanan dalam perkembangan, terutama dalam perkembangan mental. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi itu merupakan suatu kemampuan mental yang bersifat umum atau general ability untuk membuat atau mengadakan analisa, memecahkan masalah, menyelesaikan diri, dan menarik literasi serta merupakan kesanggupan berpikir seseorang. Jadi di sini ada ciri-ciri peserta didik yang lamban belajar. Lamban peserta didik kelompok lambat belajar dalam menerima dan mengulang pembelajaran lamban, dalam kerja lamban, dan dalam memahami isi bacaan lamban. Yang kedua, kurang mampu. Peserta didik kelompok lambat belajar kurang mampu berkonsentrasi, berkomunikasi dengan orang lain, serta mengemukakan pendapat serta kurang kreatif. Yang ketiga, tidak berprestasi. Peserta didik kelompok lambat belajar prestasi akademiknya rendah dan hasilnya tidak memuaskan. Yang dia ada motoriknya lamban, serta yang ada perilaku negatif. Yang dimaksudkan ini sering memiliki perilaku yang kurang baik dan kebiasaan jelek serta tidak produktif. Memahami latar belakang peserta didik lambat belajar. Untuk memberikan bantuan dan bimbingan secara tepat dan berhasil, perlu dipahami berbagai hal dan usaha yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah studi dokumentasi atau mempelajari catatan-catatan pribadi melalui buku, dokumen pengembangan pribadi, dan catatan kesehatan. Jadi guru atau fasilitator itu memantau anak dari catatan-catatannya. Yang kedua, mengumpulkan data baru sebagai pelengkap. Cara yang dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu home visit, tes psikologi, wawancara, atau observasi. Jadi yang pertama kan merupakan catatan kecil. Nah, yang kedua ini merupakan catatan pelengkapnya. Lalu usaha-usaha bimbingan. Guru dan pembimbing dituntut kesabarannya dalam menghadapi peserta didik yang harus belajar. Bimbingan yang dapat diberikan adalah 1. Pemberian informasi tentang cara belajar yang efektif, baik cara belajar di sekolah maupun di rumah. Jadi guru ini memberikan tips and trick atau metode pembelajaran mana yang cocok untuk anak. Yang kedua, bantuan penempatan, yakni menempatkan peserta didik dalam kelompok kegiatan yang sesuai. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk melakukan komunikasi, konsultasi, mendiskusikan kesulitan, serta mencari cara pemecahannya. Jadi tentunya usaha bimbingan anak slow learner ini tidak hanya dari guru, tapi harus ada kerjasama dari orang tua. Karena ketika di rumah, ia akan dipantau oleh orang tua. Poin B, membangun karakter peserta didik yang cerdas di atas normal. Sebelumnya itu lambat belajar, maka yang sekarang cerdas di atas normal. Ciri-ciri anak luar biasa di atas normal, yaitu ada 2 kelompok. Yang pertama, pandai sekali, IQ-nya itu 130 ke atas. Yang kedua, kelompok pandai dengan IQ antara 110 sampai 130 dengan sifat sebagai berikut. Pertama, belajar berjalan dan bicara lebih awal dan cepat menguasai kosakata. Jadi dari kecil dia itu sudah terlihat IQ-nya dari cara ia menangkap cara berjalan seperti apa, lalu ia bisa langsung mempraktikkannya. Dan yang kedua, pertumbuhan jasmaninya baik, haus akan ilmu pengetahuan atau rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu, cepat dalam menerima, mengerjakan tugas dengan baik, dan cepat dalam bertindak. Jadi anak ini paket lengkap lah, serba bisa. Nah, prinsip dasar bimbingan terhadap peserta didik yang cerdas perlu diupayakan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Karena anak ini tuh cepat bosan, maka harus dikembangkan seluruh potensinya. Karena memang rasa ingin tahunya juga sangat tinggi. Yang kedua, bimbingan yang diberikan harus sesuai dengan ciri-ciri khusus serta kebutuhan peserta didik. Sudah jelas ya. Yang C, setiap sekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman. Nah, biasanya anak yang cerdas ini kan kritis. Jadi sebisa mungkin sekolahnya itu juga harus menciptakan lingkungan yang cocok untuk anak pemikir kritis seperti anak cerdas ini. Dan adapun masalah yang dihadapi. Pertama, kurang atau tidak adanya pengertian dari pihak pendidik. Biasanya kan anak-anak sama pendidik itu disamakan. Jadi mungkin anak yang cerdas ini cepat bosan. Jadi memang harus lebih diperhatikan anak yang cerdas ini, mungkin ditambahin materi atau
diberikan hal-hal yang menambah pemikiran kritisnya. Yang kedua sama poinnya, pengertian. Yang pertama pengertian, yang kedua perhatian, dan yang terakhir anggapan yang keliru dari pendidik bahwa peserta didik yang cerdas akan mampu atau bisa memelihara dirinya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Sebenarnya anak cerdas ini memang mampu menangkap, tapi sama saja mereka butuh pemantik. Jadi guru itu tidak boleh membiarkan seperti anak ini cerdas, pasti bisa lah. Padahal anaknya itu tetap butuh pemantik atau pemandu di awal. Selanjutnya, reaksi negatif. Peserta didik cerdas secara wajar juga membutuhkan perhatian, tetapi dalam banyak kasus malah tidak diperhatikan oleh pendidik, yang menimbulkan beberapa reaksi sebagai berikut. Yang pertama, melarikan diri, introvert atau pendiam. Sering kita temui juga bahwa anak cerdas itu anak yang seperti menyendiri. Ya, bahkan kadang muncul stigma negatif, orang yang sering menyendiri dan kacamataan itu bisa disebut wibu. Pada nyatanya anak tersebut sangat cerdas. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan teman seusianya, dia itu kurang nyambung atau kurang nyaman karena memang pemikirannya itu lebih jauh, wawasannya itu lebih luas. Yang kedua itu kebalikannya, mencari perhatian. Karena ada anak yang menjauh, ada malah yang mencari perhatian. Jadi dia itu sering bertanya ataupun mendekati gurunya. Dan yang ketiga, berpura-pura bodoh. Jadi anak cerdas itu kadang malas juga. Nah, di mana malasnya itu malah terlihat seperti pura-pura bodoh, padahal aslinya dia itu jago atau diam-diam menghanyutkan. Oke, selanjutnya adalah bimbingan peserta didik cepat belajar. Nah, bentuk layanan yang dapat diberikan guru untuk anak seperti ini, yang pertama, usaha. Anak diberikan kesempatan menyelesaikan suatu program pendidikan dalam waktu singkat. Yang kedua, menyediakan sekolah khusus atau mungkin program khusus. Yang ketiga, diberi kesempatan untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuan. Yang keempat, menyalurkan kemampuan peserta didik pada kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan organisasi. Sebab yang ketiga, komunikasi guru dan orang tua dalam membangun karakter. Jadi komunikasi antara sekolah dengan orang tua merupakan salah satu realitas dari akuntabilitas sekolah ataupun hal yang sangat sakral dalam membangun karakter anak. Jika kita gagal dalam menjaga komunikasi dengan orang tua, maka kemajuan anak mereka di sekolah akan kurang maksimal. Jelasnya kan kalau misalnya kita udah ngoyo latih di sekolah, ketika di rumah tidak diingatkan lagi atau tidak dilatih lagi, anak kan akan lupa atau bahkan tidak menyepelekan. Bisa saja dia di sekolah seperti ini, tapi ketika di rumah tidak dipraktikkan. Nah, cara guru dan orang tua menjalankan komunikasi efektif dapat dengan menggunakan formulir dan catatan yang dikirim ke rumah secara berkala. Contohnya, pemberian tugas yang belum selesai, catatan tentang perbuatan baik yang dilakukan anak-anak, kelas newsletter, untuk meminta orang tua datang dan membantu kegiatan di kelas. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya, bab 7. Lalu yang selanjutnya di bab 7 yaitu model pembelajaran berkarakter. Yang pertama ada pembiasaan. Pembelajaran berkarakter ini perlu dimulai dari pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga berdampak pada perilaku yang lebih efektif dan cepat. Dan pembiasaan ini akan melekat pada masing-masing individu. Pembiasaan akan membangkitkan internalisasi nilai dengan cepat. Internalisasi sendiri yaitu proses mendalami dan menghayati nilai agar masuk ke dalam hidup setiap manusia atau individu. Adapun tahapan internalisasi nilai, yang pertama ada transformasi nilai, yaitu pada tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi secara verbal saja, sehingga belum ada tindakan apapun. Lalu yang kedua ada transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan karakter dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara peserta didik dan guru bersifat timbal balik. Dalam tahap ini tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai baik dan buruk, tapi juga terlibat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan secara langsung, serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu peserta didik akan diminta memberikan respon dari contoh implementasi tersebut. Lalu yang ketiga ada transinternalisasi, yaitu tahap ini lebih dari sekedar transaksi. Dalam tahap ini, penampilan guru di hadapan peserta didik bukan lagi sosok fisiknya, melainkan sikap mental dan kepribadiannya. Lalu yang selanjutnya ada keteladanan. Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Keteladanan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta menyejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Guru tidak hanya dituntut mampu memaknai pembelajaran, tapi juga bagaimana guru menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan karakter dan perbaikan kualitas peserta didik. Dalam keteladanan ini, guru harus berani tampil beda, harus berbeda dari penampilan-penampilan orang lain yang bukan guru. Beda dan unggul atau different and distinctive. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan guru sebagai seseorang yang membawa keteladanan bagi siswa, yaitu yang pertama ada sikap dasar, postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-masalah penting seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, permainan, dan diri. Lalu yang kedua ada bicara dan gaya bicara, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. Yang ketiga ada kebiasaan bekerja, gaya yang dipakai seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai hidupnya. Lalu yang keempat ada sikap melalui pengalaman dan kesalahan. Pengertian hubungan antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengalah dari kesalahan. Dalam hal keteladanan ini, memang setiap profesi mempunyai tuntutan-tuntutan khusus, dan karenanya bila menolak berarti menolak profesi tersebut. Namun, guru juga manusia dalam batas-batas tertentu, tentu juga memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi setiap peserta didik juga harus mengembangkan gaya hidupnya sendiri. Next. Selanjutnya ada pembinaan disiplin peserta didik. Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, dan untuk peserta didik. Sedangkan guru Tutwuri Handayani. Oleh karena itu, disarankan kepada guru untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu dan patuh atau taat aturan. Yang kedua, mempelajari pengalaman peserta didik di sekolah melalui kartu catatan kumulatif. Yang ketiga, mempelajari nama-nama peserta didik secara langsung, misalnya melalui daftar hadir di kelas. Yang keempat ada mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta didik. Dan yang kelima ada memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami, sederhana dan tidak bertele-tele sehingga siswa akan mudah memahami perintah dari tugas tersebut. Lalu yang keempat ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual yang sering disingkat CTL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan karakter di sekolah. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan berperan sangat penting dan sangat menunjang pembelajaran kontekstual berkarakter, serta keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Next. Lalu selanjutnya ada bermain peran. Melalui bermain peran, peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya dan mendiskusikannya,
Sehingga secara bersama-sama, para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Bermain peran berusaha membantu individu untuk memahami perannya sendiri dan peran yang dimainkan orang lain sambil mengerti perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Melalui bermain peran, peserta didik berinteraksi dengan orang lain yang juga membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. Lalu yang terakhir ada pembelajaran partisipatif. Keterlibatan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran. Surjana tahun 1993 mengemukakan syarat kelas yang efektif adalah adanya keterlibatan, tanggung jawab, dan umpan balik dari peserta didik. Untuk mendorong partisipasi peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti saja memberikan pertanyaan dan menanggapi respon peserta didik secara positif, menggunakan pengalaman yang berstruktur, menggunakan beberapa instrumen, dan menggunakan metode yang bervariasi yang lebih banyak melibatkan peserta didik, sehingga pembelajaran ini berfokus pada peserta didiknya, bukan kepada guru. Lalu pelaksanaan pembelajaran partisipatif perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan belajar atau learning needs based. Kedua, berorientasi kepada tujuan kegiatan belajar atau learning goals and objective oriented. Yang ketiga, berpusat kepada peserta didik atau participant center. Dan yang keempat, ada belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Sekian untuk bab 7, bisa lanjut ke bab 8. Selanjutnya, sistem penilaian pendidikan karakter membahas pentingnya pengelolaan pendidikan karakter di sekolah melalui pendekatan manajerial yang sistematis. Implementasi pendidikan karakter tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui 3 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memastikan bahwa pendidikan karakter berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, sekolah merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai, menentukan nilai-nilai atau jenis karakter yang akan dikembangkan, serta merancang strategi pembentukannya. Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral karena menjadi fondasi dari seluruh proses pendidikan karakter dan harus berorientasi pada kebutuhan masa depan peserta didik. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya berbentuk dokumen administratif, tapi juga diwujudkan dalam program pendidikan dan strategi pembelajaran yang jelas, sistematis, serta realistis. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, nilai karakter diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, serta interaksi sehari-hari antara guru dan siswa. Guru memiliki peran penting sebagai manajer pembelajaran yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter secara efektif dan efisien. Sementara itu, tahap pengendalian atau evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses ini, sekolah dapat menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem penilaian pendidikan karakter tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembentukan karakter secara menyeluruh. Secara keseluruhan, sistem penilaian pendidikan karakter menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkesinambungan agar tujuan pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok 9 dan 10 mengenai bedah buku manajemen pendidikan karakter. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan?